Selamat bertemu kembali teman-teman ya. Sekarang kita akan membuat adonannya untuk adonan Yudane ya. Ini bisa untuk blueber, bisa untuk roti teman-teman ya. Ini langsung saja tepung protein tinggi kita campur dengan air panas seperti ini saja, gampang ya teman-teman ya. Diaduk, diuleni seperti ini. Nah, hanya seperti ini teman-teman, sampai benar-benar tercampur dan agak elastisan teman-teman. Kita aduk seperti ini saja ya, kita pakai tangan panas ini. Oke, jadi ini cukup mudah. Nah, setelah ini nanti menggumpal, baru nanti kita akan dinginkan, dan bagus kalau kita simpen di kulkas teman-teman ya. Kenapa? Supaya dingin, supaya rileks dulu. Kemudian biarkan semalaman 8 jam boleh. Oke, kita ulen dulu ya. Ini panas ya. Nah, kalau banyak begini sebenarnya boleh pakai mesin teman-teman, lebih gampang lagi kalau punya mesin besar ya, jadi cepat jadinya. Nah, kalau sudah mulai hangat boleh pakai tangan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, pastikan jadi adonan yang tercampur rata semuanya. Nah, ini pengaruhnya besar teman-teman pada hasil, pada tekstur breadnya. Donat juga boleh pakai ini ya, tidak masalah. Yang penting nanti jumlah pemakaian air itu yang harus dipertimbangkan gitu. Nah, ini makanya kalau banyak buat pakai mesin saja. Oke, nanti apa bedanya dengan tamsyong, kita jelaskan nanti ya. Bedanya apa dengan tamsyong, hasil adonannya juga apa dengan tamsyong, kita bedakan. Kita jelaskan gitu teman-teman. Nah, ini ya, sudah seperti ini. Ini enak sudah teman-teman ya. Ini sudah enak, ini masih hangat. Nah, kalau seperti ini nanti ya, dibungkus plastik ya, dibungkus plastik terus disimpan di kulkas. Ini disimpan kulkas 3 hari 2 hari tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan lama 1 minggu 2 minggu 1 bulan, simpan freezer aja ya. Nanti kalau mau dikeluarkan baru diletakkan suhu ruang dulu, digunakan setelah lembek ya. Oke, ini kita tinggal nunggu dingin, baru nanti kita simpan di dalam kulkas dalam keadaan tertutup plastik atau tupperware, terserah, silahkan. Boleh ya, ini masih hangat. Nah, kenapa kok nggak aduk sama ini? Nggak kuat ya, nggak kuat. Karena ini banyak, ini untuk nanti ini untuk 6 kilo tepung ya. Kok 6 kilo tepung, 3 kilo tepung ya. Ini untuk 3 kilo tepung. Oke, kita tunggu dingin dulu ya. Nah, ini proses pembuatan roti manis dengan metode Yudane ya. Ini bahan-bahan kering teman-teman, yang di dalam mesin pengaduk ini bahan-bahan kering semuanya kecuali garam ya dan lemak ya. Kemudian ini ada telurnya ya, kita masukkan. Lalu ini cairan ya, ini susu kental manis dengan air. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita aduk dulu dengan kecepatan rendah dulu. Tapi untuk mixer saya ini kecepatannya seperti ini terus ya. Kemudian ini kita jalankan dulu. Oke. Ya, sampai menggumpal. Baru ini ya, ini adonan Yudane-nya yang saya buat kemarin malam. Berarti ini sudah saya buat, saya simpan di kulkas ya, semalaman ini. Nah, ini akan kita campur setelah adonan ini menggumpal. Oke ya teman-teman ya. Nah, itu sudah menggumpal kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah menggumpal seperti itu. Sekarang kita masukkan ininya ya. Oke, kita masukkan ini, kita aduk lagi
sampai nyampur rata, baru ntar kita masukkan garam dan lemak ya. Oke, kita giling dulu sebentar, sekitar 3 menitan lah ini ya. Oke. Ya, sekarang adonan ini sudah menggumpal teman-teman ya. Akan kita masukkan lemak dengan garamnya ya. Oke. Jadi ketika sudah menggumpal seperti ini, lemak dengan garam kita masukkan ya. Oke, ini. Nah, ini dia ya. Kita masukkan. Selalu ini kenapa garamnya terakhir itu nanti teman-teman didiskusi ya. Kita aduk dulu sampai tercampur rata, baru boleh dengan kecepatan tinggi nanti ya. Oke, kita aduk dulu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya. Sekarang dindingnya sudah bersih ya. Ini harus kita cek ya. Oke ya, kita cek ya. Nah, ntar ya. Nah, ini teman-teman masih lengket gini ya. Artinya ini masih belum, kita akan aduk lagi sebentar, sekitar 1 menitan ya. Oke. Aduk dulu, tunggu sebentar ya. Nah, itu terlihat halus ya teman-teman ya. Lihat itu mengkilat ya adonannya ya. Ini kita cek ya. Ini teman-teman ya. Ini kita cek. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Ya. Selanjutnya ini difermentasi sama dengan cara pembuatan roti apapun selanjutnya. Oke ya teman-teman ya. Ini yudane, proses pencampuran yudane ya. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Dinding-dinding dari mixer ini sudah bersih ya. Oke, adonan ini tidak panas. Artinya pada saat ini adonan ini glutennya sudah bagus ya. Kita cek dulu, tapi ini sudah saya cek teman-teman, ini sudah cukup. Sekarang kita akan lihat seperti apa sih tes gluten yang menandakan adonan ini sudah cukup proses pengadukannya. Oke, kita lihat ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, ini sudah bagus. Oke, ya. Oke, sekarang ini kita akan fermentasi dulu. Nah, ini teman-teman ya. Ini bagus, halus. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang ini kita tutup, Nah, ini teman-teman tutup plastik gini ya. Oke. Kita tunggu dulu ya antara 30 menit, paling cepat 20 menit. Karena ini musim hujan, jadi 30 menitan ya teman-teman. Oke, fermentasi dulu ya. Ya, jadi tadi ini setelah adonannya difermentasi, ini ditimbangi ya, ini beratnya 55 gram. Nah, ini akan dibulatkan, mau difermentasi lagi. Caranya digenggam menggunakan tenaga, oke. Yap, kalau sudah halus, ya begini. Oke, caranya itu ya. Oh, halus. Ini harus belajar. Nggak bisa langsung. Lihat, digenggam pakai tenaga. Oke, kemudian diatur yang rapi di sini. Ya, di situ aja nggak apa-apa Mas Haris. Oke, diatur di sini. Ya, ini fermentasi kedua. Ditutup supaya tidak kering loh, ditutup loh. Nggak usah pakai serbet, pakai plastik saja. Kita tunggu langkah berikutnya. Oke, ini tadi setelah fermentasi pertama, kemudian ini fermentasi kedua ya, ditutup. Setelah 25 menit, kita akan mengisinya. Nah, ini ya. Ini ditipiskan dari adonan yang bulat ini. Nah, ini ditipiskan ya. Tipiskan, kemudian ambil sisinya. Oke. Ya, sebelah kiri tipis saja. Oke. Yap. Nah, gampang sekali, tipis-tipis saja. Roti sekarang bentuknya hanya bulat sama oval ya. Oke, sudah Mas Aris ya, ini ya. Oke, ini nanti diletakkan di sana. Oke, di proofing box begini teman-teman ya, tapi nggak ada mesinnya, cukup 90 menit saja kita cek nanti ya.
Nah, ini toppingnya teman-teman ya. Ini hasilnya bagus banget. Ya, buatnya gampang banget. Ya, nanti kita apa namanya ajarkan ya. Oke, ini gampang banget buatnya teman-teman. Ya, kemudian kita masukkan piping bag. Ini hasilnya ya. Nah, itu. Nah, itu hasilnya. Oke. Kita buat banyak teman-teman. Ya. Oke, sekarang kita topping ya. Coba. Ini toppingnya agak tebelan saja enggak apa-apa. Enggak usah sampai melingkar, nanti jatuh-jatuh sendiri. Oke, segitu aja cukup. Ya. Jadi lembek ini tujuannya supaya kita tidak capek, kemudian nanti akan turun sendiri, sehingga nanti hasilnya nutup ya. Nah ini dia, ya kayak gini ya teman-teman ya. Cantik kan? Nih, oke. Kita lanjut dulu teman-teman. Ini ntar lagi 10 menit lagi nih, setelah di topping begini, tunggu 5 menit, 10 menit. Di oven suhu 170. 25 sampai 30 menit matang teman-teman ya. Jadi 25 sampai 30 menit sudah matang. Cepat kan? Oke. Ini kayaknya mahal, ternyata kita buat setengah resep saja sudah bisa untuk 80 ya. Ini saya buat satu resep tadi. Jadi hasilnya bisa untuk 150-an ya. 150 topping. Oke, ya teman-temannya seperti itu aja caranya, gampang kan? Ini hanya seperti ini teman-teman ya, pakai rolling pin. Bentar. Oke. Ya. Nah, seperti ini supaya udaranya hilang semua. Ya. Supaya Nah, ini gampang teman-teman ya. Ini yang pertama kayak begini. Oke. Nah, sudah dong. Taruh di sini. Oke. Iya, kayak gitu. Nah, tiket nanti. Sama ini tinggal gulung saja seperti ini. Nah, ini dirusak pinggirnya ini supaya untuk nyambungnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini setelah ini kita tutup plastik ya. Lalu fermentasikan 90 menit sampai 120 menit. Nah, setelah dibentuk teman-teman, silahkan biarkan 10 menit, kemudian bagian atasnya ditoreh dengan pisau. Setelah ditoreh dengan pisau, letakkan sosis di atasnya, tekan sampai ke bawah. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini diolesi teman-teman ya. Nah, dioles seperti ini, baru setelah itu ditopping ya, karena orangnya itu mintanya cuma dikasih saus tomat. Ya mestinya ini bisa dikasih keju, kemudian dikasih seledri boleh ya. Jadi ada variasi warnanya gitu ya teman-teman ya. Oke, ini akan segera kita oven, suhunya sama 170-an ya. Oke ya teman-teman ya. Dengan 45 gram formula tepat dengan metode Yudane, ini bisa sebesar ini teman-teman ya. Ini kan luar biasa banget. Biasanya saya menggunakan ini 60 gram. Ya, ternyata hanya dengan 45 gram sudah bisa sebesar ini. Ini mantap kawan. Dengan metode Yudane ini luar biasa dengan formula yang tepat, sehingga yang 45 gram ini roti boy, kemudian roti sosis ini dengan metode Yudane dengan berat 45 gram sebesar ini teman-teman. Ini istimewa ya, karena selama ini untuk membuat yang sebesar ini saya 60 gram. Ini cuma 45 gram teman-teman. Ya, ini keren banget. Monggo silahkan yang mau bergabung, yang tidak juga nggak masalah ya. Oke. Tanggal 7 November teman-teman.